Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelumnya saya Nur Chaini dari kelas manajemen pemasaran 5. Nah, jawaban saya di sini. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang hebat dan hingga kematian. Nah, sejauh ini pandemi virus corona itu mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis dari berbagai sektor kecuali bidang kesehatan itu sendiri, dan merubah perilaku masyarakat dunia itu di semua kalangan. Banyak tantangan yang harus dihadapi pebisnis. Dalam keadaan saat ini juga memunculkan peluang dan harapan, yakni seperti yang dikatakan honorary founder of IMA Hermawan Kertajaya, tidak semua sektor bisnis itu anjlok. Nah, ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya membaik. Sebut saja sektor medis dan kesehatan, perdagangan online atau e-commerce, sampai fast moving consumer goods atau FMGC seperti obat-obatan, barang elektronik, produk makanan dan minuman kemasan. Nah, apalagi produk FMCG yang sangat kuat di offline ini harus beralih distribusi secara online kan. Nah, beberapa produk itu mulai melakukan penjualannya via e-commerce yang ternyata lonjakannya itu signifikan. Nah, beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 ini yaitu yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis. Nah, yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Nah, seperti yang disampaikan di atas juga bahwa yang pertama itu kan bisnis online. Nah, bisnis online itu merupakan bisnis yang membutuhkan modal itu sangat sedikit. Bagaimana tidak, karena dilakukan secara online kan, tentu operasional yang dilakukan itu hanya sedikit. Nah, yang ketiga itu proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Yang keempat, media pemasar semakin terbatas. Yang kelima, peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Nah, di sebuah artikel juga saya menemukan pengusaha Sandiaga Uno atau mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini tetap ada peluang yang bisa kita kembangkan. Ada sektor-sektor usaha yang berpotensi besar saat pandemi. Satu pintu rezeki tertutup, pintu lain terbuka. Nah, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Peluang-peluang baru pun muncul, itu yang dikatakan Sandiaga Uno. Nah, menurut dia, sektor usaha yang kini meningkat pesat dan berpeluang dikembangkan yakni produk-produk kesehatan seperti alat kesehatan. Nah, kemudian peluang-peluang di sektor pertanian hingga sektor digital. Peluang usaha baru itu perlu dimanfaatkan atau dikelola dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan. Dan juga dalam rapat kerja atau Rakernas Indonesia Marketing Association atau IMA 2020 pada Minggu tanggal 4 bulan 4 yang digelar secara online, diperoleh hasil bahwa pemerintah dan para pelaku usaha harus bisa melihat peluang dan berpikir panjang di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, Ketua IMA ini Suparno Jamin melihat perkembangan ekonomi yang terus menurun, tapi diprediksi tetap positif. Setidaknya ada tiga negara Asia yang tetap positif selain Indonesia, Cina, dan India. Menurutnya, kita diprediksi turun dari kisaran 5% ke 2%. Suparno juga menyorot krisis yang tidak bisa dibandingkan dengan tahun 1998 itu maupun 2008. Kedua krisis tersebut terjadi secara ekonomi dan tidak membatasi pergerakan masyarakat untuk tetap beraktivitas, sehingga perdagangan bisnis masih lancar. Namun, saat ini mayoritas aktivitas ekonomi itu berhenti total. Ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya itu membaik, sebut saja sektor bisnis dan kesehatan. Selesai. Nanti untuk jawaban lebih lengkapnya saya akan share link
untuk di blog saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.